Salam, selamat siang anak-anak semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali membahas pelajaran kita, yaitu agama Kristen kelas 8. Kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam diriku. Anak-anak bisa siapkan buku paketnya ya, sambil memperhatikan bukunya, kalian bisa mendengarkan penjelasan Mister. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih buat hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa kembali belajar bersama. Berkatilah pelajaran kami hari ini agar kami bisa mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan mulai yang pertama, ya, tentang siapakah Roh Kudus. Nah anak-anak, di dalam pengakuan iman Kristen, sesungguhnya kita meyakini bahwa Allah kita satu adanya. Nah dalam satu itu ada 3 pribadi yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, istilah 3 pribadi ini sering disebut dengan Tritunggal atau Trinitas, 3 dalam satu kesatuan. Nah, penggagas istilah Tritunggal atau Trinitas ini bernama Tertullianus. Dia adalah seorang bapa gereja ya, dari Kartago, Afrika Utara. Nah, Tertullianus ini dia berkata bahwa istilah Trinitas ini mengandung arti 3 pribadi dalam satu substansi atau dalam satu hakikat Allah. Ya, jadi Allah kita adalah satu, tetapi memiliki 3 pribadi. Allah adalah satu, ya, yang memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam 3 pribadi. Yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi jelas bahwa Roh Kudus di sini adalah pribadi Allah yang ketiga. Ya, anak-anak, ada Allah Bapa. Siapakah Allah Bapa itu? Ya, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang tidak terlihat, yang sifatnya transenden, ya, yang tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran manusia. Itulah Allah Bapa. Ya, dan kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat itu melalui Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi Allah Anak itu ya Tuhan Yesus itu. Ya. Ya. Jadi Allah Anak atau Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya, wujud Allah Bapa yang sempurna. Allah menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Ya. Jadi melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah kita yang tidak terlihat. Kita bisa mengetahui karya-karya Allah Bapa. Nah, untuk apa Tuhan Yesus? Untuk apa Allah menjadi manusia? Ya, yang kita panggil sebagai Tuhan Yesus, dia lahir menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Dia menderita, ya, dia teraniaya dan pada akhirnya dihukum mati di kayu salib. Ya. Karena Yesus adalah Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan itu bukti bahwa Allah kita itu, Yesus itu adalah Allah, ya. Dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, kembali ke tempatnya semula. Untuk apa dia naik ke surga? Menyediakan tempat bagi orang-orang yang
percaya kepadanya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya sendirian. Dia tetap menyertai hidup kita. Dan dia tinggal bersama dengan kita. Itulah Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Ya. Melalui Roh Kudus kita terus disempurnakan, kita terus diubahkan, dikuatkan dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, mari kita melihat bagaimana kita menggambarkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Ya. Nah, untuk dapat memahami gambaran persatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, kita bisa dapat menggambarkan seperti H2O atau air, ya. Nah, air, kalau kita lihat air pada saat pada suhu dingin, air berubah menjadi es. Ya, jadi air tadi berubah menjadi es. Nah, ketika es ini pada suhu yang normal, es ini mencair menjadi air, cairan. Nah, jika cairan atau air ini dipanaskan, dia berubah lagi menjadi uap. Jadi es, air, dan uap itu kan 3 wujud yang berbeda. Ya. Tetapi sungguhnya es, air, dan uap itu adalah zat yang sama. Ya, zat yang sama. Tapi bisa membentuk 3 wujud yang berbeda. Nah, demikianlah Allah kita. Allah kita hakikatnya satu, yaitu Allah, tetapi dia bisa menyatakan dirinya, ya, dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita melihat pengertian roh, ya, di dalam PL dan PB. Ya. Roh itu diartikan sebagai nafas atau angin. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 6, Yesaya 11 ayat 4, ya, dan seterusnya, ya. Yang kedua, roh itu diartikan seperti nyawa atau semangat, prinsip hidup. Nah, kita bisa melihat di situ ayat-ayatnya cukup banyak. Anak-anak bisa membuka satu persatu. Yang ketiga, roh itu ya seperti hikmat, seperti kebenaran, nasihat, kehidupan, dan kemuliaan. Nah, ayat-ayatnya bisa anak-anak lihat, baca di sana, ya. Yang keempat, sesungguhnya roh itu, Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Roh Kristus yang tinggal di dalam diri orang percaya, ya. Nah, anak-anak, mari kita melihat berikutnya peranan Roh Kudus. Ingat, 3 pribadi Allah itu memiliki peranan yang berbeda-beda. Allah Bapa itu sebagai pencipta langit dan bumi. Allah Anak atau Tuhan Yesus itu sebagai penebus dosa manusia. Allah Roh Kudus itu sebagai Allah yang tinggal di dalam diri anak-anaknya, yang menyertai kita setiap hari. Nah, kapan Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang percaya? Kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Ya, dan ini peristiwanya setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, atau hari ke-50 setelah kematian Yesus. Ya, jadi Roh Kudus pertama kali itu dicurahkan kepada murid-muridnya di Yerusalem. Anak-anak bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kehidupan murid-muridnya menjadi luar biasa. Nah, inilah peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memiliki peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Ada beberapa peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, sebagai pembaharu.
Ya, jadi hidup kita akan diperbarui dari hari ke hari. Ayatnya nanti bisa anak-anak baca ya di Alkitabnya masing-masing. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pemertobat, ya, pertobatan. Jadi orang bisa bertobat dari yang jahat menjadi baik itu karena pekerjaan Roh Kudus. Orang tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membuat orang menjadi bertobat. Yang ketiga, pembenaran. Jadi Roh Kudus membenarkan kita. Jadi setelah diperbarui, hidup kita bertobat. Nah, di hadapan Allah kita dibenarkan. Roh Kudus sebagai pembenaran. Yang keempat, Roh Kudus sebagai pengudusan. Jadi hidup kita dikuduskan, disucikan dari hari ke hari menjadi lebih sempurna lagi. Yang kelima, Roh Kudus menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, hidup baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Nah, itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita anak-anak. Nah, berikutnya kita belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Artinya apa? Hidup kita mau dibimbing oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Setiap aktivitas kita harus belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh ya pikiran kita, hati kita, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa memimpin kita melalui suara hati. Ya, di hati nurani kita itu bisa dipakai Tuhan untuk Roh Kudus memimpin kita. Tetapi bukan setiap suara hati itu berasal dari Roh Kudus. Jadi ada suara hati manusia itu yang muncul karena pikiran kita, keinginan kita. Ya, jadi suara hati itu bisa dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus untuk berbicara. Ya, namun kita harus bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara hati. Bagaimana cara membedakan suara Roh Kudus dengan suara hati? Nah, kita harus menguji setiap suara dalam hati kita itu, kita menguji kebenarannya sesuai tidak dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:21, ujilah roh itu dengan firman Tuhan. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus banyak baca Alkitab, kita harus banyak baca firman Tuhan, karena Roh Kudus akan berbicara melalui firman Tuhan. Ya, jadi orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan terlihat hidupnya itu akan berubah menjadi baik, hidupnya akan berubah menjadi berbeda. Tentu berbedanya adalah berbeda ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, hidupnya semakin jahat, semakin tidak baik, berarti dalam dirinya ya dia tidak dipimpin Roh Kudus, ya, tapi keinginannya sendiri. Baik, di akhir pembelajaran ini kita akan melihat ayat hafalan. 2 Korintus 13 ayat 13 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat ini jelas ya bahwa Allah kita adalah Tritunggal, satu dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, ya, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan itu satu kesatuan di mana Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga kita semua benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.